dan mukanya benar-benar wow. Seram. Hancur. Ada satu kejadian di mana kami waktu itu pergi ke wisata, ya kan, di sini pergi ke wisata. Aku kan orangnya hobi nanya-nanya ya. Jadi aku nanya, di sana ada apa, di sana ada apa. Terus dia ngomong di sana tuh ada cewek yang mau bunuh diri. Tapi itu dia mungkin meninggalnya emang bunuh diri. Ya, jadi waktu itu si Lia ini gitu ngomong, ya Allah kasihan banget, terus kita doain, ya kan. Nah, ternyata makhluk seperti itu juga dikasih dikasih hati, juga minta jantung gitu. Kita udah doain, doain nih, ya pokoknya apa yang dia lihat yang nggak benar kita doain, kita kasih kiriman Al-Fatihah, kita pokoknya doain lah. Terus hilang udah Hilang ya. Kami pulang. Setelah pulang karena kami nggak sholat ya kan, maghrib, kebetulan maghrib kami tidur. Nah dia tidur, aku juga tidur waktu itu karena kita kehujanan. Dan you know what, hari hujan itu sangat enak sekali tidur. Nah, jadi kami tidur. Seharusnya dia ya kita, bukan dia aja sih, aku juga sebenarnya nggak boleh tidur di jam-jam kayak itu, seperti itu gitu, karena nggak baik. Nah pada saat itu tiba-tiba dia nangis kejang-kejang, kayak apa ya, si ragah cewek yang mau bunuh diri itu mau masuk ke diri dia dan mau cerita sesuatu, seperti apa ya, dia itu ingin menyampaikan ya kan, sesuatu yang belum selesai gitu. Sampai dia tuh nangis apa kami bangunin. Terus dia cerita apa ya, dia tuh belum sempat cerita tapi ngasih kayak bayangan gitu, tentang kayak memori gitu, memori atau muter kayak di film gitu. Intinya dia tuh ngasih gambaran cerita hidup dia tuh, kenapa dia sampai mau bunuh diri. Salah satu masalah dia yang aku ingat itu masalah keluarga. Masalah keluarga yang bapak mamanya tuh gak selesai, dikit bertengkar ini itu ya, dan bikin dia stres. Dan juga mama bapaknya tuh ngempas masalah tuh ke dianya. Itu dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit disalahin gitu. Jadi sampai dia tuh makan hati dan gak kuat. Makanya kita suatu saat ya, kalau jadi orang tua, kalau bertengkar ada masalah, sebisa mungkin untuk tidak menghempaskan pada anak atau tidak bertengkar di depan anak, karena itu bisa merusak mental dia. Benar sekali ya. Makanya harus banyak-banyak belajar, jangan asal nikah aja. Ada masalah dikit mau nikah. Oke guys, kok bahas ke sana. Oke, lanjut lagi. Sesuatu yang paling menyeramkan itu yang pernah kamu temuin apa? Yang pernah kamu lihat? Di jalan badannya tuh besar, ya Allah, besar nian. Terus sebesar rumah? Enggak, kalau sebesar rumah tuh intinya dia tuh setinggi rumah. Ibarat kalau di TV-TV itu, nah kurang lebih kayak raksasa tuh. Tapi badannya nih kayak hitam birunya itu banyaknya indigo di luar sana yang cerita gitu ya. Susah nak jelasinnya sebenarnya. Nah itu pada malam hari sama lepasan dibawanya. Dia lah bilang jangan lewat situ, tapi dipaksanya sampai bermotor tuh, ya Allah, ini dilambatnya juga. Aku bilang cepat, malah dilambatnya. Dia tuh nggak tahu rasanya ini. Ya Allah, sampai di rumah tuh nangis udah. Oh, aku tahu di tempat itu emang di sini tuh
ada salah satu tempat yang terkenal sangat mistis ya, daerah dekat sini. Dekat Daerah rumah. Enggak dekat rumah sih, agak jauh gitu. Nah, tapi di situ tuh emang terkenal angker, banyak banget kejadian-kejadian juga. Mungkin ya yang dia lihat itu ada yang cewek lagi ngesut di Iya, aspal, tapi yang ada paling serunya itu ya ada pocong ya kan. Nah, ada banyak di sana tuh perkumpulan para han. Karena di sana pertama gelap banget, terus tempatnya tuh emang agak nikung juga, tikungan yang lumayan tajam dan ya agak menyeramkan juga sih. Terus tiap malam tuh sering kumpul cerita gitu kan, sharing, terus curhat apa yang dirasa tentang apapun, cinta, persahabatan, kehidupan gitu, karena seru banget gitu kan. Nah, jadi pada saat itu lagi asik cerita, setiap kita itu ngumpul, kalau muka dia berubah dari yang tadinya ketawa ceria terus nanggepin, tiba-tiba jadi pokoknya berubah drastis gitu, kayak 180 derajat, itu pasti dia ngeliat sesuatu. Dan apa yang terjadi di malam itu, dia melihat kuyang. Pada saat itu cerita kuyang juga lagi bertebaran di mana-mana pada saat itu. Nah, orang tuh lagi ngomong kuyang. Nah, pada saat itu dia ngeliat di dekat rumah kami ini ada pohon pisang. Nah, di dekat pohon pisang itu kuyang. Bener-bener katanya gimana bentuknya aku nggak bisa, karena aku nggak ngeliat ya, jadi aku nggak tahu gitu bentuknya seperti apa. Bisa dideskripsikan? ya yang aku lihat sih kepala ada ininya, apa sih cara nyebutnya ya, isi dalam itu tuh ada tapi cuma begelantungan gitu. Nah, ya Allah, aku Apa sih? Ususnya ada ya? entah ada jelasnya intinya apa, itu intinya begelantungan kayak Iya. Jantung. mirip ke hati, jantung, itulah intinya tuh. Isi dalam kepala sama isi dalam Iya, itulah. Kepalanya tuh 2 kali lipat kepala kita manusia biasa. Terus matanya blongian itu loh. Belo. Itulah besar. Ya Allah. Coba pikirin gitu, pertama sekali nengok pasti Kalau ya aku Allah, mah sudah langsung kayak, Tuhan, aku nggak mau buka mata lagi. Karena aku orangnya sangat penakut, makanya Allah tidak memberikan aku kelebihan seperti itu gitu, karena aku nggak kuat. Ya, karena dia lebih kuat gitu. Oke, dari sekian banyak itu ada nggak kamu lihat sesuatu yang kayak orang apa ya, bisa di tempat makan orang tuh pakai pesugihan, atau kayak yang tuyul, atau di tempat makan itu ada sesuatu kan, kata orang tuh ada apa ya, ada iya, ada sesuatu yang seperti itu, seperti untuk pelaris gitu. Ada nggak? Pernah nggak lihat? pernah, apalagi tuyul pernah, dan memang benar-benar real nyata. Tuyul tuh memang dijadikan sebagai apa sih namanya, Sesuatu untuk mengambil uang. Dan tapi ini bahayanya tuh, sebagai imbalannya dia harus memberi makan tuyul itu dengan ya taruhannya nyawa kayaknya. nyawa. Iya. Lebih ke itu sih. Jadi menurut Lia jangan sampailah intilah. Ya, walaupun nggak punya banyak uang, yang penting kita hidup sehat, tentram. Iya, benar. Cari aja yang dengan jalan yang baik gitu, yang halal. Kamu lihat langsung atau gimana? Lihat langsung pas mau berangkat bermotor ya, ente bermotor Ke suatu tempat. ke suatu tempat, terus
dia lagi digendong Digendong sama tuannya. tuannya. Nah pas pertama sekali nengok aku tuh kami saling tatap. Sama tuyul. Wah, Saling tatapan sangat gitu. sangat mendalami ya. Wah, tuyul, aku jatuh cinta padamu jadi. Ih jangan sampai. Terus ini pas udah pulang tuh sekitar nggak nyampe 5 menit balik arah tokonya udah ditutup itu nah. Karena mungkin si tuyulnya ngomong sama tuanya kalau bahwa dia ada orang yang bisa bisa ngeliat. ngeliat. Itu kayaknya katanya ya, kata dia itu sebenarnya aku tadi pura-pura nggak tahu. Jadi katanya dia tuh udah beberapa kali ngeliat lagi digendong sama tuan yang cowoknya itu kayak gini, ya kan, tangannya kayak gini kayak guys. gitu. Tapi jangan suuzon, nanti setiap orang kayak gini kalian ngomong tuyul. enggak semua Belum tentu, orang. enggak semua gitu. Nah, terus lagi Itu yang ceweknya yang kayak ini memberi makan si tuyul itu gitu. Nah, ya ciri-ciri tuyul itu seperti apa sih? kayak yang mana kalian tengok di TV-TV itu memang Kayak gitu. Pakai pempes. Bukan pampers, yang lebih kayak mirip kain kapan ya. Itu nah kain kapan tapi bentuknya memang kayak pampers. Tapi cuma enggak pakai baju. ya enggak toh. Semuanya licin loh, maksudnya tuh Kepalanya juga licin semuanya, nggak ada rambut. ini ada jerawat ya muka. Emang juga anak kecil toh, ya ampun. Itu anak kecil emang masih kecil atau itu besar tapi badannya kecil? Nggak tahu juga sih, tapi kalau nengok dari sekilas ya, karena kamu tuh nggak mungkin ngeliat banget gini karena nggak pernah belanja di toko itu. iya Kalau tempat makan pernah nggak ngeliat sesuatu yang pernah, kayaknya pelaris? tapi bukan sejenis itu, bukan kayak Bukan dimasukin, bukan dia ngaduk ke makanan orang atau gimana gitu? enggak kan, dia tuh kayak kalau yang aku tengok ya, dia nunggu di tempat kasirnya itu, dia yang jaga di situ. Nggak tahu sih apa dia yang tukang jaga, ibaratnya tuh kalau misal bakso tuh kuahnya itu nah untuk sebagai ininya Enak, ya enak. yang sering sih aku temui itu cowok yang tukang jago di sananya, bukan cewek. Pernah nggak kamu coba untuk nutupin mata tuh ya, mata itu? pernah lah, tapi waktu itu gagal. Nah mau nutupnya tuh sama wak dari kawan itu ya. Wak sama dari kawan, dia tuh dianya pakai bahasa apa kamu? ada yang Kayak gagal ya intinya ya, nutupnya itu sama seseorang, keluarga dari temennya gitu waktu itu. Beberapa kali ketemu, terus dia ngasih kayak sesuatu disuruh tidur siang biar dapat petunjuk, entah dari siapa ya, kita juga nggak tahu petunjuk itu dari siapa. seberapa menit tuh tahan katanya, susah. Karena dia ini nih kayak bukan keturunan gitu, kayak ya pokoknya adalah tanda kutip permasalahan hidup gitu. Nah pada saat udah tidur dia itu kayak disiksa sama seseorang itu, dan yang bantu perasaan dia ya, yang bantu itu adalah nenek. Tapi melalui perantara ini kakak. Aku di waktu kejadian itu aku nggak ada di rumah. Itu bener-bener aku lagi di kampung pada saat itu. Aku ingat banget, aku tuh dia nelpon pertama itu nggak bunyi, sama sekali nggak bunyi. Aku ngangkat, nggak bunyi ya.
Terus aku telepon balik dong gitu, itu lewat WA ya. Aku telepon balik, terus dia angkat, tapi dianya nangis. Video call guys, bukan telepon biasa, tapi video call. Bener-bener kayaknya tuh apa ya, HP-nya tuh ditaruh aja kayak gini, dan ngadap atas. Nah, yang aku lihat tuh itu seng di atas rumah kami. Nantikan part selanjutnya.